Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam moderasi beragama. Saya Fathul Qadir, dosen Fakultas Syariah Institut Kyai Haji Abdul Halim, Prodi Hukum Keluarga Islam, salah satu peserta program PKDP Kemenak tahun 2023 yang bertempat di UIN 1 Tulungagung. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang konsep moderasi beragama. Saudaraku setanah air, jika berbicara tentang agama, kita sudah maklum bersama tidak ada satupun agama yang mendorong bahkan melegalkan pertikaian baik sesama internal umat beragama atau antar pemeluk agama. Begitu juga Islam, tidak ada ajaran yang melegalkan, menghalalkan, memperbolehkan pertumpahan darah tanpa alasan yang benar. Bahkan kita sudah maklum, agama Islam ini cinta damai, cinta akan kebersamaan, meskipun berbeda-beda dalam berbagai aspek. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari ayat ini kita bisa menangkap pesan bahwasanya Allah menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan, dan juga menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, berbeda-beda, rasnya berbeda, etnisnya berbeda, budayanya berbeda. Lita'arafu, supaya manusia yang berbeda-beda ini saling kenal, saling berta'aruf, dan kemudian yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di antara kamu sekalian, manusia-manusia ini yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya secara prinsip bahwasanya agama Islam ini agama yang mendorong untuk antar sekelompok orang yang berbeda-beda ini saling mengenal, damai, dan kemudian saling mengisi. Nah, namun konsep dasarnya seperti itu, namun ketika dalam tataran praksis, dalam tataran praktek, implementasi daripada nilai-nilai agama ini kadang tidak sesuai dengan yang semestinya. Sehingga apa? Sehingga pemahaman agama ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat banyak fenomena di Indonesia ini ataupun di berbagai belahan dunia. Sekelompok dari saudara kita mengatasnamakan agama, melakukan teror, membunuh, baik sama internal umat Islam yang berbeda pemahaman, ataupun kemudian kepada pemeluk agama lain yang dianggap sesat, dianggap salah, sehingga menurut mereka legal untuk dimusnahkan atau diperangi, bahkan dibunuh. Nah, ini sebuah problem.
Jadi problemnya adalah bukan agama, tapi di sini adalah problemnya adalah problem pemahaman, problem tafsir. Nah, disinilah perlu kita pahami bersama bahwasanya spirit agama Islam adalah spirit perdamaian. Dalam kesempatan lain, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Insyaallah artinya, dan demikianlah aku jadikan engkau ummatan wasatan, umat yang wasat. Nah, wasat itu apa? Wasat dalam beberapa tafsir itu diartikan al-adlu, yakni adil. Wasat itu, wasatiyah itu adalah adil, proporsional, tegak lurus, proporsional. Jadi ketika dua ayat ini kita coba korelasikan, yang pertama Islam, Allah dalam surat Al-Hujurat menyampaikan bahwasanya Allah menciptakan manusia ini yang berbeda-beda supaya mereka saling mengenal. Nah, dalam kesempatan yang lain dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan pesan bahwasanya Allah menciptakan manusia ini supaya bersikap wasat, ummatan wasatan, umat yang wasat. Jadi umat Islam ini adalah umat yang wasat. Supaya apa? Supaya bisa menjadi saksi, bisa menjadi tauladan bagi umat-umat yang lain. Dan supaya apa? Supaya Rasulullah mau bersaksi, mau mengakui terhadap kita sebagai umatnya. Dari dua ayat ini bisa dipahami bahwasanya dengan sikap yang wasat, sikap yang tengah-tengah, maka kemudian perdamaian itu akan terwujud meskipun didasari atas perbedaan, baik berbeda agama maupun berbeda ras, etnis, sehingga kekerasan maupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan pertumpahan darah bisa dihindarkan, minimal bisa diminimalisir dengan pemahaman dan tafsir yang benar atas pesan-pesan Tuhan. Nah, dalam konteks Indonesia sangat penting nilai-nilai moderasi, tawasud ini terus perlu kita gaungkan. Karena apa? Indonesia ini berpotensi pecah, berpotensi terjadi pertikaian. Karena apa? Indonesia terbangun atas perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Sehingga ini ketika tidak ada satu kesepakatan antar kelompok yang berbeda untuk saling menjaga, bertoleransi, maka tidak akan menutup kemungkinan muncul pertikaian yang didasari atas perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, di sini umat Islam sebagai kelompok mayoritas harus menjadi pelopor utama munculnya toleransi baik agama, budaya, dan yang lain, sehingga agama Islam yang menjadi spirit umat Islam ini bisa menciptakan kerukunan, sehingga Islam benar-benar bisa rahmatan lil alamin, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Walhasil moderasi beragama adalah suatu yang niscaya, suatu yang
mau tidak mau harus kita jadikan sebagai sebuah nilai yang mana dengan moderasi beragama ini akan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Meskipun Indonesia ini dibangun atas perbedaan, namun dengan sikap mayoritas umat Islam, dengan pemahaman agama yang benar, yakni secara moderat, maka Indonesia akan maju dengan persatuan yang didasarkan atas kemoderatan dalam memahami agama, sehingga dalam mengimplementasikan dalam kehidupan bersosial dapat menciptakan kedamaian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini di hadapan saudara-saudara sekalian. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam moderasi beragama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.